Halo semuanya, saya Dr. Agus Setiawan. Kopi adalah minuman yang dipercaya banyak orang baik untuk kesehatan, membantu menyegarkan tubuh, membuat otak jernih, dan kadang-kadang dikatakan dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Namun jika usia Anda sudah lebih dari 60 tahun, kebenaran yang akan saya ceritakan berikut ini mungkin akan membuat Anda lebih terkejut dari sebelumnya. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa ada jenis kopi tertentu yang membuat kadar kolesterol jahat melonjak hingga 45 mg DL hanya dalam waktu 4 minggu. Jenis lainnya bahkan lebih berbahaya karena meningkatkan risiko stroke pada lansia hingga 72%. Hal yang lebih mengejutkan adalah kopi-kopi ini masih dijual bebas di mana-mana dengan label yang menyatakan baik untuk jantung, tanpa hampir ada yang tahu bahwa efek sebenarnya mungkin justru sebaliknya. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, lebih dari 99% lansia tidak pernah menyadari bahwa mereka sedang meminum jenis kopi yang merusak tubuh setiap pagi. Kerusakan ini menumpuk perlahan setiap hari tanpa tanda peringatan. Perusahaan besar masih terus menjualnya, meskipun para peneliti telah mencoba memperingatkan, dan Anda mungkin salah satu orang yang tidak sengaja meminumnya selama bertahun-tahun tanpa sadar. Dalam video ini, saya akan mengajak Anda mengenal 4 jenis kopi yang harus dihindari secara mutlak dan 4 jenis yang mungkin benar-benar dapat menyelamatkan nyawa lansia. Semua informasi ini mengacu pada penelitian medis, bukan propaganda iklan. Sebelum masuk ke materi utama, jika Anda merasa video hari ini bermanfaat, silakan ketik angka 1 atau kata hadir di kolom komentar. Itu adalah dukungan yang paling hangat bagi tim kami. Dan jangan lupa tekan tombol suka, ikuti saluran ini, dan bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Kopi berbahaya urutan ke-4, kopi instan dengan perasa tambahan. Mari kita mulai dengan kopi urutan ke-4, yang tampak tidak berbahaya, namun kenyataannya menyembunyikan bahaya yang mengejutkan. Kopi jenis ini dijual di hampir setiap supermarket dan memiliki iklan yang membuat kita merasa produk tersebut sehat. Namun pada kenyataannya kopi ini perlahan-lahan merusak ginjal Anda sedikit demi sedikit, terutama pada orang yang berusia di atas 60 tahun, di mana sistem pembuangan limbah tubuh mulai bekerja lebih lambat dan tidak dapat menangani akumulasi bahan kimia sebaik sebelumnya. Banyak orang mungkin sudah terbiasa dengan kopi saset yang memiliki rasa harum manis, aroma vanilla hazelnut atau mocha yang sering tertulis bebas gula atau ditambahkan vitamin. Namun, apa yang tidak diberitahukan oleh label adalah kopi-kopi ini sering mengandung campuran berbagai bahan kimia sintetis yang berbahaya bagi metabolisme tubuh, terutama pada lansia. Salah satu zat yang paling mengkhawatirkan adalah propylenaglycol, yang merupakan pelarut yang digunakan untuk membantu aroma buatan menyebar dengan baik dalam air panas. Terdengar mungkin tidak terlalu buruk, tetapi sebenarnya zat ini adalah produk sampingan dari industri minyak mentah, dan ada bukti bahwa jika terakumulasi terus-menerus dalam tubuh, terutama pada lansia yang fungsi ginjalnya melambat, zat ini dapat menyebabkan penumpukan racun dalam jaringan tubuh. Pada tahun 2022, jurnal akademis European Journal of Clinical Nutrition menerbitkan hasil studi yang menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi kopi saset berperasa setiap hari memiliki peluang mengalami resistensi insulin 39%. Lebih tinggi, di mana kondisi ini adalah awal mula dari diabetes insipidus. Belum cukup sampai di situ, kopi jenis ini juga diam-diam memasukkan lemak trans di bawah nama yang terlihat tidak menakutkan, seperti minyak kelapa sawit terhidrogenasi, yang merupakan lemak yang terkenal membuat kadar LDL atau lemak jahat dalam darah melonjak tinggi dan memicu penumpukan lemak di dinding pembuluh darah secara diam-diam, hingga menyebabkan risiko penyakit jantung dalam jangka panjang. Penelitian dari American Journal of Clinical Lipidology yang melacak kelompok lansia lebih dari 1.400 orang selama bertahun-tahun menemukan bahwa mereka yang minum kopi instan dengan creamer yang mengandung lemak trans setiap hari memiliki risiko terkena penyakit jantung meningkat hingga 28% hanya dalam waktu 5 tahun. Tidak hanya itu, pemanis buatan yang digunakan dalam kopi saset seperti sukralosa atau acesulfam juga memiliki efek buruk karena dapat mengganggu keseimbangan mikrobioma dalam usus yang merupakan bagian penting dalam membantu mengontrol peradangan penyerapan nutrisi dan sistem kekebalan tubuh. Jika usus bermasalah, kesehatan seluruh tubuh juga ikut melemah. Pertanyaannya adalah,
Bagaimana kita bisa menghindari hal ini? Cara termudahnya adalah berhenti menggunakan kopi instan, berperasa secara mutlak. Jika Anda menyukai aroma vanila atau aroma kacang hazelnut, cobalah meneteskan ekstrak vanila asli ke dalam kopi hitam yang Anda seduh sendiri, atau taburkan sedikit bubuk kayu manis untuk menambah aroma alami sebagai gantinya. Pilihan ini tidak hanya lebih aman dan lebih sehat, tetapi juga membantu melindungi ginjal jantung dan kadar gula darah Anda dari kerusakan kumulatif yang perlahan terbentuk setiap pagi tanpa pernah Anda sadari. Kopi berbahaya urutan ke 3 kopi dengan creamer nabati non-dairy creamer. Banyak orang mungkin tidak menduga bahwa hal yang paling berbahaya dalam cangkir kopi kita terkadang mungkin bukan kopinya itu sendiri, melainkan creamer bubuk yang tidak mengandung susu yang sering kita tambahkan setiap pagi. Terutama lansia yang memiliki masalah dalam mencerna laktosa sering memilih menggunakan creamer jenis ini, karena percaya bahwa ketiadaan susu mungkin lebih baik untuk kesehatan. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Creamer semacam ini sering mengandung campuran minyak sintetis pengawet dan zat pengental yang mana tubuh manusia, khususnya lansia, tidak dirancang untuk mencerna zat-zat ini setiap hari. Salah satu bahan yang paling mengkhawatirkan adalah titanium dioksida, zat pemutih yang sering digunakan dalam cat tembok atau plastik, tetapi justru dimasukkan ke dalam creamer agar terlihat putih, halus, dan lebih menarik untuk diminum. Namun zat ini ditemukan dapat menyebabkan stres oksidatif pada tingkat sel yang mengakibatkan kerusakan jaringan penuaan dini dan melemahnya sistem kekebalan tubuh. Studi pada tahun 2021 yang diterbitkan dalam jurnal Journal of Toxicological Sciences menemukan bahwa hanya dalam 4 minggu percobaan pada tikus yang menerima titanium dioksida sudah mulai muncul tanda-tanda peradangan pada usus besar dan kerusakan DNA pada tingkat sel. Dan belum berakhir di situ, sebagian besar creamer ini diproduksi dari minyak nabati terhidrogenasi yang kaya akan asam lemak omega 6. Jika tubuh menerimanya dalam kadar yang tepat memang bermanfaat, tetapi jika berlebihan akan membuat sistem kekebalan tubuh tidak seimbang dan memicu peradangan kronis tanpa disadari. Bagi lansia, kondisi ini dapat menyebabkan gejala sendi kaku, kaki bengkak, dan pikun lebih cepat. Studi yang diterbitkan dalam jurnal Aging Cell menyebutkan bahwa lansia yang memiliki kadar omega 6 tinggi dalam darah memiliki hasil tes memori yang lebih rendah daripada orang umum hingga 31%. Dan ini belum semuanya, banyak jenis creamer juga diam-diam memasukkan gula sintetis seperti sirup jagung dan maltodextrin yang membuat kadar gula darah melonjak tinggi dalam beberapa menit. Tubuh kemudian masuk ke kondisi roller coaster gula, mudah lelah, pusing, mengantuk, dan akhirnya berat badan bertambah tanpa disadari. Semua ini berasal dari hanya 1 sendok bubuk creamer yang kita pikir sedikit tidak akan menjadi masalah. Lalu bagaimana cara menghindarinya? Tidak sulit sama sekali, cukup hentikan penggunaan semua creamer nabati ini. Jika Anda ingin rasa creamy dan lembut pada kopi, pilihlah susu sapi segar organik full cream atau susu almond tanpa gula tambahan yang diperkaya kalsium dan vitamin D. Atau jika ingin hasil terbaik bagi tubuh, cobalah beralih meminum kopi hitam asli tanpa gula, lalu tambahkan sedikit garam Himalaya merah muda untuk menambah rasa gurih alami. Anda akan segera merasakan perbedaannya, otak jernih, pencernaan lancar, dan memiliki energi tahan lama sepanjang hari hanya dengan berhenti menambahkan bubuk kimia ke dalam cangkir kopi Anda. Kopi berbahaya urutan ke-2, kopi decaf yang diekstraksi kafeinnya dengan bahan kimia. Banyak orang percaya bahwa kopi decaf atau kopi tanpa kafein adalah pilihan paling aman bagi lansia, terutama orang yang tidak ingin jantung berdebar atau memiliki masalah jantung. Namun apa yang kebanyakan orang tidak tahu adalah bahwa tidak semua kopi decaf itu sama. Beberapa merek justru jauh lebih berbahaya daripada yang kita kira. Di pasar Indonesia maupun luar negeri, banyak kopi decaf diproduksi menggunakan bahan kimia bernama metilena klorida. Metilena klorida adalah zat yang sama yang digunakan dalam cairan pengelupas cat dan cairan pembersih logam. Terdengar jauh dari kehidupan sehari-hari, tetapi sebenarnya ini adalah zat yang oleh Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (EPA) dikategorikan sebagai karsinogen, zat pemicu kanker yang mungkin bagi manusia. Meskipun pabrik produksi mengklaim bahwa bahan kimia ini akan menguap habis dalam proses penyangraian pemeriksaan, oleh peneliti dari Universitas Stanford justru menemukan bahwa beberapa merek kopi di pasaran masih memiliki residu zat ini.
hingga 10 bagian per juta, yang meskipun lebih rendah dari batas yang diizinkan FDA, tetap dianggap sangat mengkhawatirkan jika diminum setiap hari secara terus-menerus. Yang lebih menakutkan lagi adalah zat ini dapat masuk langsung ke otak melalui apa yang disebut sawar darah otak blood-brain barrier, yang biasanya bertugas melindungi otak dari racun luar. Ketika metilena klorida berhasil masuk, ia akan mengganggu proses kerja mitokondria sumber energi sel otak secara langsung. Hasilnya adalah muncul gejala pusing memori, terputus-putus, sakit kepala akut, atau pada beberapa kasus mungkin terasa seperti gejala demensia tahap awal. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Environmental Health Perspectives tahun 2020 menemukan bahwa lansia yang terpapar metilena klorida dalam tingkat rendah dalam waktu lama memiliki risiko demensia meningkat hingga Bifendi Arsesan. Dan tidak hanya itu, zat ini juga memberikan beban berat pada hati dan ginjal, organ yang sering menurun fungsinya seiring usia. Studi pada hewan percobaan tahun 2022 menemukan bahwa paparan metilena klorida dalam jumlah kecil hanya selama 14 hari sudah menyebabkan peradangan hati. Hal yang memperburuk masalah ini adalah kebanyakan orang tidak tahu dengan metode apa kopi yang mereka minum diekstraksi. Mereka meminumnya setiap hari dengan pemikiran bahwa itu lebih sehat, tetapi tidak tahu sama sekali bahwa mereka sedang menumpuk racun sedikit demi sedikit dalam tubuh setiap pagi. Lalu bagaimana kita harus memilih agar aman? Jawabannya adalah pilihlah kopi decaf yang melalui proses Swiss water process yang hanya menggunakan air waktu dan suhu bebas dari segala jenis bahan kimia. Cara ini akan menarik kafein keluar dari biji kopi secara perlahan tanpa merusak aroma dan rasa kopi sama sekali. Umumnya kopi decaf jenis ini akan memiliki tulisan chemical free atau methylene chloride free yang tercetak di label belakang. Merek yang organik biasanya lebih memilih menggunakan cara ini juga. Perubahan kecil ini mungkin dapat membantu melindungi hati, memulihkan otak, dan mengurangi kondisi ngeblank atau kelelahan akibat penumpukan racun, jauh lebih baik daripada obat suplemen otak yang mahal sekalipun. Kopi berbahaya, urutan ke-1. Kopi rebus, tanpa penyaring, unfiltered, semakin alami, semakin merusak jantung secara diam-diam. Banyak lansia masih gemar meminum kopi dengan cara tradisional direbus dalam panci aluminium panci kuningan, atau menggunakan alat French press maupun teko rebus ala Turki. Banyak orang percaya ini adalah cara yang paling asli dan alami, tanpa tambahan gula, tanpa creamer, tanpa bahan kimia. Namun kenyataan yang banyak orang tidak tahu adalah cara-cara alami ini sedang merusak pembuluh darah jantung Anda secara perlahan tanpa Anda sadari. Masalahnya adalah metode penyeduhan ini tidak menggunakan kertas penyaring, padahal kertas tipis itulah satu-satunya perisai pelindung yang mampu menyaring zat berbahaya bernama kafestol. Kafestol adalah zat alami yang ada dalam minyak kopi dan telah dibuktikan secara ilmiah dapat meningkatkan kolesterol LDL, yaitu lemak jahat yang menyebabkan plak lemak di pembuluh darah. Penelitian besar yang diterbitkan dalam jurnal European Journal of Preventive Cardiology tahun 2020 memperingatkan bahwa mereka yang minum kopi tanpa saring secara rutin memiliki risiko kematian akibat penyakit jantung meningkat 30% dibandingkan dengan mereka yang minum kopi saring. Dan jika usia Anda lebih dari 60 tahun, kadar LDL bisa melonjak hingga 45 mg DL dalam waktu hanya 4 minggu meskipun Anda makan makanan sehat sekalipun. Peningkatan kadar lemak jahat ini tidak menunjukkan gejala yang jelas seketika, tetapi perlahan-lahan akan membuat pembuluh darah mengeras, meningkatkan tekanan darah, dan meningkatkan risiko stroke atau penyumbatan pembuluh darah. Jantung, meskipun Anda menjaga kesehatan dengan ketat, tidak hanya berdampak pada jantung kopi rebus, tanpa saring, juga padat akan minyak dan asam yang dapat mengiritasi lapisan saluran pencernaan, terutama jika diminum saat perut kosong. Banyak dari Anda mungkin pernah merasa perut begar, rasa panas di dada, heartburn, atau mual setelah minum kopi. Hal-hal ini mungkin merupakan tanda penyakit lambung kronis yang sedang berkembang tanpa Anda sadari. Yang lebih mengejutkan lagi adalah peralatan seduh kopi yang terbuat dari logam tanpa lapisan pelindung, seperti panci aluminium, ketika terkena panas berulang kali, dapat melepaskan logam berat yang bisa masuk ke tubuh dan menambah beban pada hati serta ginjal, terutama di usia di mana
organ-organ ini mulai menurun kondisinya karena penuaan. Namun berita baiknya adalah hanya dengan mengubah cara menyeduh kopi Anda dapat melindungi jantung Anda seketika. Pilihlah mesin pembuat kopi model tetes strip yang menggunakan kertas penyaring atau metode pour-over yang mudah digunakan. Lembar kertas tipis ini mampu menangkap kafestrol hampir seluruhnya tanpa mengubah rasa kopi. Anda tetap bisa meminum kopi segar yang pekat seperti biasa, tetapi tanpa minyak tersembunyi yang mungkin menumpuk di pembuluh darah. Bagi Anda yang masih mencintai alat French press, Anda bisa menambahkan kertas penyaring bulat kecil ke dalamnya, atau setidaknya selingi dengan metode seduh saring minimal 3,4 kali per minggu untuk membantu mengurangi resiko. Cara kecil ini akan membantu melindungi jantung, lambung, dan ginjal Anda dari kerusakan jangka panjang. Semakin tua tubuh kita, semakin rentan terhadap hal-hal kecil yang terlihat tidak berbahaya. Hanya segelas kopi di pagi hari bisa menjadi tetes terakhir yang membuat kesehatan runtuh tanpa disadari. Sekarang setelah Anda tahu jenis kopi apa yang mungkin merusak otak, jantung, dan ginjal Anda, secara diam-diam saatnya kita membalikkan keadaan. Tidak semua kopi berbahaya. Sebenarnya masih ada resep kopi tertentu yang jika dipilih dengan benar dan diseduh dengan cara yang tepat, dapat membantu meningkatkan daya ingat, memperkuat otot, dan mengurangi risiko penyakit kronis secara nyata. Jika Anda menonton sampai di sini dan merasa video ini memberikan sesuatu yang membantu Anda melihat atau memahami diri sendiri, lebih baik silakan ketik angka 2 di kolom komentar atau Anda bisa menuliskan perasaan Anda saat ini. Jika belum menekan tombol, ikuti, jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video kami berikutnya. Dukungan Anda adalah semangat terbesar bagi kami karena setiap pesan dan setiap penayangan membuat kami memiliki energi untuk menciptakan video yang hangat, bermanfaat, dan meneruskan harapan kecil bagi hati banyak orang lainnya. Selanjutnya, saya akan mengajak Anda mengenal 4 resep kopi untuk kesehatan yang paling cocok bagi lansia untuk diminum setiap hari dengan aman, beserta penjelasan yang mudah dipahami dan bisa diikuti di rumah. Kopi untuk kesehatan urutan ke-4, kopi Arabica Sangrai, medium roast. Semakin sederhana, semakin memperpanjang umur. Mungkin terdengar biasa, tetapi kopi Arabica Sangrai medium yang berasal dari sumber penanaman organik dan diseduh dengan air bersih yang disaring dengan baik dapat memberikan manfaat kesehatan yang menakjubkan bagi lansia. Bukan hanya membangunkan Anda di pagi hari, tetapi juga membantu melindungi jantung, mengontrol kadar gula darah, dan memperlambat degenerasi sel dalam tubuh secara signifikan. Kunci utamanya ada pada tingkat penyangraian yang sedang tidak terlalu lama hingga menghilangkan zat penting dan tidak terlalu sebentar hingga kurang rasa. Pada tingkat ini, kopi masih mempertahankan asam klorogenat yang merupakan antioksidan alami yang membantu mengurangi peradangan dan mendukung metabolisme gula darah secara efektif. Ini adalah kunci penting dalam mencegah diabetes kolesterol tinggi dan berbagai penyakit kronis yang sering ditemui di masa pensiun. Sebuah studi dalam jurnal Nutrition tahun 2021 menemukan bahwa lansia yang meminum kopi Arabica Sangrai Medium 2 cangkir sehari memiliki risiko diabetes tipe 2 menurun 27% dan memiliki nilai peradangan dalam tubuh menurun hingga 19% dibandingkan dengan mereka yang tidak minum kopi. Dengan kata lain, secangkir kopi kecil yang diseduh dan dipilih dengan benar bisa diibaratkan sebagai tonik pembuluh darah yang aman bagi pembuluh darah dan otak Anda. Namun satu hal yang sering diabaikan adalah air yang digunakan untuk menyeduh kopi. Banyak rumah, terutama rumah tua, mungkin menggunakan air keran yang mengandung kontaminan seperti timbal atau tembaga yang bocor dari pipa tua. Ketika terakumulasi terus-menerus ini akan menambah beban pada ginjal, merusak memori, dan mempercepat kerusakan sistem saraf tanpa disadari. Oleh karena itu, memilih menggunakan air yang disaring atau air murni untuk menyeduh kopi bukan hanya demi rasa, tetapi merupakan perlindungan kesehatan diam-diam yang penting dalam jangka panjang. Untuk metode seduh, sebaiknya pilih metode pour-over atau gunakan mesin seduh tetes yang menggunakan kertas penyaring, yang selain membantu menangkap minyak dan serbuk halus, juga mempertahankan antioksidan, lebih baik sekaligus mengurangi keasaman kopi yang dapat memicu gejala asam lambung atau perut begah pada lansia. Jika Anda bisa minum kopi hitam, Anda akan mendapatkan manfaat penuh.
Namun jika menginginkan rasa yang lebih lembut, tambahkan susu sapi full cream dari sapi yang diberi makan rumput alami atau susu oat tanpa gula tambahan yang diperkaya vitamin B. Kedua pilihan ini tidak hanya memberikan rasa yang lebih baik, tetapi juga mendukung sistem saraf dan jantung. Kopi Arabica Sangrai Medium mungkin bukan obat ajaib, tetapi jika diminum secara konsisten, ia akan membantu mengurangi peradangan internal, meningkatkan energi secara stabil, melindungi pembuluh darah, dan memperlambat penuaan dari dalam. Hanya 2 cangkir sehari bisa menjadi awal dari kehidupan masa pensiun yang sehat panjang umur dan lebih cerah dari yang Anda bayangkan. Kopi untuk kesehatan. Urutan ke-3, kopi cold brew konsentrat lebih dingin tapi lebih baik untuk lambung. Jika Anda berpikir kopi dingin hanyalah tren anak muda Anda, mungkin perlu berpikir ulang. Karena bagi lansia kopi cold brew, seduh dingin konsentrat justru menjadi seperti obat penenang ringan bagi lambung yang semakin sensitif terhadap rangsangan setiap hari. Berbeda dengan kopi panas traditional cold brew, menggunakan metode ekstraksi dingin selama 24 jam yang membantu mengurangi keasaman hingga 70%, angka ini sangat penting bagi mereka yang sering mengalami masalah asam lambung atau perut kembung. Penelitian menunjukkan bahwa dalam kelompok lansia penderita asam lambung, sebagian besar mampu meminum kopi cold brew tanpa mengalami gejala yang tidak diinginkan. Bahkan bagi mereka yang harus berhenti minum kopi selama bertahun-tahun, penyebabnya adalah ekstraksi dingin tidak menarik keluar banyak asam yang biasanya muncul saat menggunakan air panas untuk menyeduh kopi yang menjadi penyebab rasa perih di perut atau iritasi usus. Tidak hanya ramah bagi sistem pencernaan kopi, cold brew juga memiliki komposisi kimia yang unik. Proses seduh dingin membantu menjaga kafein dan antioksidan, seperti melanoidin yang terbentuk dari reaksi antara gula dan asam amino dalam biji kopi. Zat ini memiliki sifat melindungi retina mata dan membantu memperlambat degenerasi makula, yang merupakan salah satu penyebab utama hilangnya penglihatan pada lansia. Dari studi berkelanjutan selama 5 tahun, ditemukan bahwa mereka yang minum cold brew setiap hari memiliki risiko penurunan penglihatan lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak minum kopi sama sekali. Keunggulan lain dari kopi jenis ini adalah dapat mengontrol kadar kafein secara presisi yang sangat cocok bagi lansia yang sensitif terhadap kafein. Cukup campurkan dengan perbandingan 1:3, 1 kopi 3 bagian air untuk pagi hari, atau 1:4 jika ingin menambah kesegaran di sore hari. Cara ini membantu mengurangi kemungkinan terjadinya jantung berdebar atau sulit tidur di malam hari, karena pada usia 60 tahun, hati membuang kafein 33% lebih lambat dibandingkan usia 30 tahun. Keuntungan lain yang menarik adalah soal penyimpanan. Kopi cold brew konsentrat dapat disimpan di kulkas hingga 14 hari tanpa harus menyeduh baru setiap hari. Bagi lansia yang memiliki sakit pergelangan tangan atau kekakuan sendi, tidak perlu menggunakan mesin seduh atau berurusan dengan air panas adalah pilihan yang aman dan nyaman. Beberapa keluarga bahkan biasa membuatnya dalam jumlah besar, lalu membekukannya dalam cetakan es batu untuk digunakan satu persatu yang semakin menghemat waktu dan tenaga. Jika Anda ingin membuatnya sendiri di rumah, caranya sangat mudah. Gunakan 1 cangkir kopi bubuk kasar dicampur dengan 4 cangkir air dingin rendam selama 24 jam, lalu saring ampasnya. Apa yang dihasilkan adalah kopi yang memiliki magnesium 5 kali lebih banyak daripada kopi panas, yang merupakan mineral penting bagi irama, detak jantung, kekuatan tulang dan fungsi otot pada usia 60 ke atas. Jika ingin mengurangi keasaman lebih lanjut, bisa tambahkan sedikit susu atau minuman nabati yang diperkaya kalsium. Hanya 1 gelas kopi seduh dingin perlahan setiap hari dapat membantu meredakan gejala lambung, memulihkan penglihatan, melindungi jantung, dan memperpanjang usia otak agar tetap jernih lebih dari yang Anda bayangkan. Kopi untuk kesehatan, urutan ke-2, kopi dengan tambahan peptida kolagen isi otot tubuh sejak cangkir pertama hari itu. Jika berbicara tentang cara menambah nilai gizi kopi pagi yang paling efektif bagi lansia, salah satunya adalah dengan menambahkan peptida kolagen ke dalam cangkir kopi Anda. Cukup 1 sendok aduk hingga larut kopi biasa pun berubah menjadi minuman perawatan tulang sendi dan otot dengan efektivitas penuh. Banyak orang tidak tahu bahwa tubuh kita memproduksi kolagen semakin sedikit setelah usia 50 tahun. Inilah alasan yang membuat lansia mulai mengalami sakit lutut, tendon mudah cedera, luka sembuh lambat, dan otot menyusut sarkopenia. Peptida kolagen berbeda dari kolagen biasa karena tubuh menyerapnya lebih baik, terutama saat diminum, saat perut kosong,
yang akan semakin membantu asam amino esensial masuk ke jaringan yang membutuhkan perbaikan dengan cepat dan tepat. Sasaran penelitian dari tahun 2020 yang diterbitkan dalam jurnal Clinical Nutrition melacak kelompok lansia dan menemukan bahwa ketika meminum kopi dicampur 10 gram kolagen per hari berturut-turut selama 6 bulan peserta, percobaan memiliki kelenturan sendi yang membaik hingga 40%. Nyeri otot berkurang 25% dan yang paling menakjubkan adalah kepadatan massa tulang di pinggul meningkat secara nyata. Alasan mengapa hasilnya begitu baik adalah karena dalam peptida kolagen terdapat asam amino esensial seperti glisin dan prolin yang merupakan bahan baku penting dalam memperbaiki jaringan ikat dan tulang rawan, dan ketika dicampur dengan kopi yang memiliki suhu, pas itu semakin membantu sirkulasi darah menjadi lebih baik sehingga nutrisi dikirim ke otot dan sendi lebih baik dari sebelumnya. Peptida kolagen juga memiliki kelebihan, yaitu tidak berasa dan mudah larut dalam cairan panas, sehingga tidak mengubah rasa kopi, dan tidak seperti suplemen makanan lain yang mungkin memiliki bau atau rasa amis yang mengganggu. Bagi orang yang ingin memilih produk berkualitas, sebaiknya pilih kolagen terhidrolisis yang berasal dari sapi, yang diberi makan rumput atau ikan laut alami, dan harus melalui sertifikasi laboratorium eksternal bahwa tidak ada logam berat atau kontaminan. Anda dapat meminum kopi resep ini setiap pagi atau sebelum jalan santai berolahraga, karena membantu tubuh pulih lebih cepat, mengurangi rasa pegal linu, dan juga memperkuat otot agar kencang secara bertahap. Ini bukan masalah kecantikan semata, tetapi investasi pada struktur tubuh yang harus digunakan setiap hari. Bangun duduk, tidak sakit sendi, naik turun tangga yang lincah, atau bahkan berjalan yang lebih stabil, semuanya berawal dari perawatan internal yang kita perhatikan sejak cangkir kopi pertama hari itu. Kopi untuk kesehatan urutan ke-1, kopi campur minyak MCT dan kayu manis Ceylon. 1 cangkir kopi yang membangunkan otak sekaligus otot. Ini adalah resep kopi yang paling kuat bagi lansia, karena merupakan perpaduan antara kopi berkualitas baik dengan 2 bahan anti-inflamasi, anti peradangan yang berkhasiat tinggi, yaitu minyak MCT dan kayu manis Ceylon. Campuran sederhana ini dapat mengubah kopi biasa menjadi minuman penambah nutrisi otak, penguat otot, dan penurun peradangan dalam waktu bersamaan. Minyak MCT adalah singkatan dari medium chain triglycerides, yaitu asam lemak rantai sedang yang diekstrak dari minyak kelapa. Tubuh menyerapnya sangat cepat dan mengubahnya menjadi energi dalam bentuk keton yang merupakan sumber energi cadangan bagi otak secara langsung, terutama di usia di mana metabolisme gula di otak mulai melambat. Penelitian tahun 2021 dalam jurnal Frontiers in Aging Neuroscience menemukan bahwa lansia yang menambahkan minyak MCT dalam rutinitas harian memiliki memori kerja working memory dan fleksibilitas berpikir yang membaik hingga 31% dalam waktu hanya 8 minggu. Namun manfaat MCT tidak berhenti hanya pada otak. Ia juga membantu mengurangi hormon lapar, mengontrol kadar gula darah, dan mencegah penguraian otot dengan mendorong tubuh menggunakan lemak sebagai energi alih-alih membakar otot secara langsung. Ini adalah kunci penting dalam mencegah sarkopenia atau kondisi penyusutan otot karena usia yang membuat lansia sulit, naik tangga sulit, menjaga keseimbangan, dan lebih berisiko jatuh. Ketika ditambahkan kayu manis Ceylon, yang merupakan kayu manis asli yang berbeda dari kayu manis umum, di pasaran manfaatnya akan semakin berlipat ganda, karena kayu manis Ceylon memiliki zat penting bernama cinnamaldehyde, yang membantu meningkatkan sensitivitas insulin, membuat tubuh mengontrol kadar gula darah, lebih baik merangsang sirkulasi darah, dan mengurangi peradangan di pembuluh darah. Analisis mendalam tahun 2022 dari jurnal Diabetes Research and Clinical Practice mengonfirmasi bahwa mengonsumsi kayu manis Ceylon setiap hari dapat menurunkan kadar gula darah puasa rata-rata 18 mg DL dan menurunkan trigliserida dalam darah hingga 30% pada lansia. Ketika MCT dan kayu manis Ceylon bersatu dalam kopi ini akan menjadi minuman yang membantu meningkatkan energi bagi tubuh, membangkitkan kejernihan otak, dan melawan peradangan kronis yang perlahan menggerogoti kesehatan dari dalam. Cara membuatnya pun sangat mudah. Gunakan kopi sangrai, medium berkualitas baik, yang diseduh dengan air, saring bersih, tambahkan 1 sendok teh minyak MCT, dan setengah sendok teh kayu manis Ceylon, aduk hingga rata. Atau bisa gunakan blender kecil agar buihnya halus dan lembut.
Minum kopi resep ini di pagi hari saat perut kosong akan membantu mempercepat pembakaran lemak, meningkatkan konsentrasi, dan memberikan energi tahan lama tanpa memicu gula darah berlebihan. Ini bukan kopi yang sekadar membuat terjaga, tetapi kopi yang mengubah tingkat energi sel dalam tubuh Anda agar bekerja lebih baik, baik otak otot maupun jantung. Sangat cocok bagi lansia yang ingin tetap gesit, otak jernih, dan bertenaga hingga usia 70,80 tahun ke atas. Sekarang Anda sudah tahu 4 jenis kopi yang sebaiknya dihindari dan 4 resep kopi yang baik untuk kesehatan lansia di atas 60 tahun. Semua ini berasal dari hasil studi dan bukti ilmiah yang dapat dibuktikan kebenarannya. Jika hari ini Anda masih meminum kopi yang mungkin berbahaya bagi jantung atau ginjal, Anda jangan merasa bersalah atau putus asa. Karena hanya dengan mengubah satu hal kecil dalam cangkir kopi Anda, itu bisa menjadi awal dari pemulihan energi kehidupan, mengurangi resiko stroke, dan melindungi ingatan Anda dalam jangka panjang secara menakjubkan. Dan jika Anda adalah orang yang sudah memilih minum kopi untuk kesehatan, sekarang Anda memiliki pengetahuan tambahan untuk meningkatkan kualitas cangkir kopi Anda ke tingkat yang lebih baik demi menciptakan keseimbangan antara energi, konsentrasi, dan kesehatan yang berkelanjutan. Sebelum berpisah, saya ingin mendengar dari Anda. Setiap pagi Anda minum kopi jenis apa? Pakai gula atau tidak? Pakai susu atau creamer? Dari video ini, apakah ada resep yang ingin Anda coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Tim kami sedang membaca dan membalas setiap pesan dengan sungguh-sungguh, karena setiap pendapat Anda adalah semangat penting yang membuat kita masih bisa berbincang setiap minggunya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka, ikuti saluran sehat. Itu menyenangkan dan bagikan kepada teman atau orang yang Anda pedulikan. Karena setiap dukungan Anda adalah tenaga penting yang membuat kami dapat terus menciptakan konten-konten bagus yang bernilai dan membantu mengisi energi positif bagi kehidupan banyak orang lainnya. Terima kasih dari hati yang tulus telah bersama kami sampai akhir video. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.